Osifikasi adalah proses pembentukan tulang. Terdiri dari dua macam, yaitu osifikasi endokondral dan osifikasi intramembran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah osifikasi intramembranosa. Osifikasi ini merupakan osifikasi primer karena pembentukan tulang berlangsung hanya satu kali, yaitu pada saat masih embrio. Jenis sel asalnya adalah sel mesenkim. Waktu osifikasinya adalah minggu ke-8 kehidupan embrio. Tempat osifikasi ini terdapat pada tulang pipih. Contohnya pada pembentukan tulang tengkorak. Prosesnya adalah sel mesenkim berdiferensiasi menjadi osteoblas, kemudian menjadi osteosit atau sel osteon, sel tulang yang terletak di lakuna pada sistem Haffers. Selanjutnya kita akan membahas osifikasi endokondrial. Proses tulang rawan menjadi tulang keras atau tulang sejati. Jenis sel asalnya adalah sel tulang rawan atau kondrosit. Terdapat pada tulang pipa. Waktu osifikasi endokondrial adalah pada saat embrio hingga masa remaja usia 18-25 tahun. Berlangsung dua kali, yaitu osifikasi primer pada saat embrio dan osifikasi sekunder setelah kelahiran. Nah, proses osifikasi endokondrial itu adalah sel kartilago atau kondrosit, sel tulang rawan, mengalami proliferasi atau perbanyakan sehingga jumlah dan ukuran menjadi besar dan banyak dan berubah menjadi osteoblas. Matriks kartilago mengalami pengapuran atau kalsifikasi melalui pengendapan kalsium fosfat. Osifikasi endokondrial menyebabkan pemanjangan pada bagian diafisis pada tulang pipa sehingga terjadi pemanjangan tulang. Ini menyebabkan tumbuh menjadi semakin tinggi pada usia sejak lahir sampai 25 tahun. Nah, sekarang kita bahas faktor pertumbuhan tulang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang yang pertama adalah faktor genetik atau hereditas, jadi diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua adalah faktor nutrisi atau makanan yang kita makan. Dan yang ketiga adalah faktor endokrin, yaitu pengaruh dari hormon. Hormon yang mempengaruhi ada hormon tumbuh GH, hormon tiroksin untuk metabolisme, hormon paratiroid, hormon testis dan ovarium, yaitu yang akan mempengaruhi tinggi badan seseorang. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang ada faktor sistem saraf. Pertama akan kita bahas adalah struktur persendian. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian-bagian persendian. Itu yang pertama ada periosteum, yaitu lapisan terluar tulang. Kemudian tulang yang membentuk persendian, dan ada membran sinovial yang berfungsi membantu penyerapan makanan ke sel tulang. Selanjutnya ada ligamen yang merupakan jaringan ikat, fungsinya mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Dan ada kapsul sendi yang berfungsi untuk menahan ligamen. Ada ruang sinovial berisi cairan sinovial sebagai pelumas, dan tulang rawan hialin yang berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Nah, selanjutnya kita bahas berdasarkan strukturnya, tipe persendian itu ternyata ada 3 macam. Yang pertama ada fibrosa yang menimbulkan tidak bergerak, tidak mempunyai rongga sendi, diperkokoh oleh jaringan fibrosa, contohnya pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada tipe kartilago sedikit bergerak, tidak mempunyai rongga sendi, diperkokoh oleh jaringan kartilago, contohnya vertebrae. Dan ada tipe sinovial leluasa bergerak, memiliki rongga sendi, diperkokoh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Selanjutnya kita bahas tipe persendian berdasarkan gerakan. Ternyata terbagi menjadi 3 macam sendi. Sendi yang pertama adalah sendi sinartrosis yang disebut sebagai sendi mati karena sendi yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya yang kedua ada sendi amfiartrosis, yaitu sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Dan yang ketiga ada sendi driartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah sinartrosis. Sinartrosis terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sinfibrosis.
sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa. Contoh dari sinfibrosis terdapat pada tulang tengkorak. Hubungan antara tulang tengkorak kita sebut dengan sutura. Sendi sinartrosis yang kedua adalah sinkondrosis. Sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan kartilago atau tulang rawan. Sinkondrosis terdapat pada cakra epifisis pada tulang pipa yang termasuk kartilago hialin. Selanjutnya kita bahas sendi amfiartrosis. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah simfisis. Simfisis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Terdapat pada vertebrae tulang belakang, simpibis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua, contoh dari sendi amfiartrosis adalah sindemosis. Sendi yang dihubungkan oleh ligamen dan jaringan ikat serabut. Terdapat pada tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga ada gomposis. Sendi berbentuk kerucut masuk ke dalam kantong tulang. Contoh dari gomposis adalah terdapat pada tulang gigi yang tertanam di tulang rahang. Selanjutnya kita bahas sendi diartrosis. Terdiri dari yang pertama ada sendi engsel, bergerak ke satu arah seperti pintu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas jari. Yang kedua ada sendi peluru. Gerakan bebas ke segala arah, berporos 3. Contohnya pada gelang bahu dan lengan atas, gelang panggul dan tulang paha. Yang ketiga ada sendi pelana, bergerak bebas seperti orang mengendarai kuda, berporos 2. Contohnya pergelangan tangan dengan telapak tangan dan jari tangan. Sendi diartrosis yang lain yaitu ada sendi putar. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Contoh dari sendi putar adalah tulang atlas dan tulang tengkorak. Kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi diartrosis selanjutnya adalah sendi luncur atau geser. Sendi ini merupakan gerakan menggeser tidak berporos. Contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang terakhir pada sendi diartrosis yaitu ada sendi elipsoid, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang berporos 2. Contohnya sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat kerja otot itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerja otot secara sinergis seperti pada gambar, dan yang kedua adalah kerja otot secara antagonis atau berlawanan seperti pada gambar ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contoh dari otot sinergis adalah kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan bisa menengadah atau menelungkup, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, contoh yang kedua adalah kerjasama antara tulang-tulang rusuk untuk melakukan pernafasan. Nah, sekarang kita akan membahas otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerak yang berlawanan atau berbeda arah. Contoh pertama, gerak otot antagonis adalah gerak fleksi yang dilakukan oleh otot bisep, bagian depan lengan atas berkontraksi, bagian belakang trisep relaksasi. Kebalikannya, trisep berkontraksi, bisep relaksasi, namanya gerak ekstensi. Jadi fleksi itu kebalikan dari gerak ekstensi. Kemudian contoh yang lain ada pada tulang paha.
Selanjutnya, otot antagonis yang kedua, contohnya adalah adanya gerak abduksi dan adduksi. Ya, abduksi pakai B itu adalah gerak menjauhi badan. Tangan yang menjauhi badan, sedangkan gerak adduksi adalah yang mendekati badan. Nah, ini contoh pada saat orang sedang berenang, ada gerak abduksi dan adduksi. Selanjutnya, gerak otot antagonis yang ketiga, contohnya ada gerak depresi, yaitu kepala ke bawah, dan elevasi kepala ke atas. Jadi orang kalau depresi pasti kepalanya ke bawah kan? Jadi ada gerak depresi dan elevasi. Selanjutnya, otot antagonis yang keempat, adanya gerak supinasi adalah tangan menengadah dan kebalikannya pronasi adalah tangan menelungkup. Sesuai dengan gambar ya, ada gerak supinasi, menengadah, dan pronasi, menelungkup. Otot rangka atau otot lurik, coba kalian perhatikan gambar ya. Otot rangka adalah otot yang melekat di rangka atau di tulang, yang biasa kita sebut sebagai daging. Otot rangka atau lurik sebagai alat gerak aktif, yaitu yang menggerakkan tulang. Nah, sekarang kita bahas fungsi dari otot rangka. Yang pertama, menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan. Yang kedua, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Kemudian, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Nah, sekarang kita bahas sifat otot rangka. Yang pertama adalah kontraktilitas, artinya otot dapat berkontraksi dan meregang. Yang kedua, eksitabilitas, otot dapat merespon jika distimulasi oleh sel saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, kemampuan merenggang otot melebihi panjang otot saat relaksasi. Dan yang keempat, elastisitas, otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar. Di sinilah macam-macam otot sesuai dengan letaknya, menempel pada tulang apa. Nah, kemudian kita akan membahas struktur otot rangka. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu tendon. Tendon adalah tempat melekatnya otot pada tulang. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Tendon itu ada dua, yaitu origo dan insersio. Apa bedanya? Origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang tidak bergerak ketika berkontraksi. Sedangkan insersio adalah bagian otot yang melekat pada tulang yang bergerak. Selanjutnya, kita akan pahami struktur otot rangkai pada gambar ya. Nah, yang menempel pada tulang itu ada tendon, yaitu hubungan antara tulang dan otot. Kemudian ada fascia, hubungan antara otot dengan otot. Nah, muscle itu adalah otot, kemudian akan berisi sel saraf dan pembuluh darah. Kemudian terdapat nukleus atau inti sel. Nah, epimisium, perimisium, dan endomisium itu adalah selaput otot. Kemudian ada membran sel otot dan berisi tentang myofibril atau serabut halus otot yang berisi tentang protein kontraktil atau filamen. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur myofibril atau serabut halus pada otot. Kalian perhatikan gambar ya, ternyata myofibril terdiri atas protein kontraktil yang disebut myofilamen. Nah, myofilamen terdiri dari dua, yaitu myofilamen tebal tersusun dari protein myosin. Kemudian ada myofilamen tipis tersusun dari protein aktin. Jadi myofibril tersusun dari myosin aktin atau aktin myosin. Sedangkan troponin dan trombomyosin sebagai protein tambahan yang melekat pada aktin. Myofilamen tebal dan myofilamen tipis menunjukkan pita gelap dan terang, maka disebut sebagai otot lurik. Yang pertama kita bahas adalah komponen struktur otot yang mempengaruhi kerja kontraksi otot. Yang pertama ada myofibril yang terdiri dari myofilamen. Myofilamen terdiri dari filamen tipis atau aktin dan myofilamen tebal atau myosin.
Selanjutnya ada sarkomer yang terdiri dari pita A anisotrop yang termasuk filamen tebal dan pita I isotrop yang termasuk filamen tipis, serta ada pita H atau heller. Kemudian ada tropomyosin yaitu protein aktin pengikat, dan terdapat troponin yaitu protein kompleks yang melekat pada tropomyosin. Selanjutnya kita akan membahas sumber energi kontraksi otot. Sumber energi kontraksi otot yaitu ada ATP, adenosin trifosfat. ATP itu akan dirubah menjadi ADP, adenosin difosfat, ditambah fosfat, ditambah energi. Kemudian ADP akan dirubah menjadi AMP, adenosin monofosfat plus P plus energi. Kemudian ada kreatin fosfat pada fase anaerob. Selanjutnya ada glikogen atau gula otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme kontraksi otot. Kalian perhatikan gambar ya. Tahap yang pertama, adanya impuls saraf tiba di sinapsis mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kemudian asetilkolin menyebabkan depolarisasi sehingga melepaskan ion kalsium 2+. Meningkatnya ion kalsium 2+ menyebabkan troponin aktif dan tropomyosin terbuka. Kita lanjutkan ya mekanisme dari kontraksi otot. Dari gambar yang tadi, kita lihat gambar yang sekarang, ternyata perombakan ATP akan membebaskan energi menyebabkan terbentuknya aktin miosin untuk pemendekan otot atau yang kita sebut dengan kontraksi. Selanjutnya, pada impuls yang berhenti, maka troponin akan kembali ke posisi semula dan menutupi tropomyosin sehingga menyebabkan otot relaksasi. Selanjutnya kita bahas pita gelap terang pada otot. Pada proses kontraksi otot, kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada pita A anisotrop, kemudian ada pita I isotrop, kemudian yang berwarna biru itu adalah filamen aktin atau tipis, dan yang berwarna merah itu adalah filamen miosin atau filamen tebal. Selanjutnya ada garis Z. Garis Z itu merupakan garis potong miofibril yang mengandung filamen tipis. Nah, selanjutnya di tengah-tengah antara filamen aktin yang warna biru itu terdapat zona H Heller. Sarkomer itu adalah jarak antara garis Z1 ke garis Z yang lainnya. Kita bicarakan mekanisme kontraksinya ya. Filamen aktin menyusup untuk memanjang ke dalam pita A, mempersempit dan menghalangi pita H. Selanjutnya, sarkomer memendek saat berkontraksi. Kemudian, pemendekan sarkomer akan membuat serabut otot memendek, begitu pula dengan otot secara keseluruhan, sehingga terjadi kontraksi. Nah, setelah disimpulkan, maka terdapat impuls itu mengakibatkan pengeluaran asetilkolin, kemudian mengakibatkan protein aktin miosin karena ada ATP menyebabkan otot berkontraksi. Nah, kita bahas soal ya. Di soal itu kalian bisa melihat gambar. Nah, yang ditunjuk itu adalah filamen aktin atau filamen tipis. Kemudian yang ditunjuk itu yang di tengah adalah filamen miosin atau filamen tebal. Kontraksi otot terjadi jika filamen aktin memanjang ke dalam sehingga aktin miosin bertumpang tindih. Nah, jadi menyebabkan zona H itu memendek. Kalau zona H memendek, maka menyebabkan garis Z berubah. Jadi jawabannya yang D ya. Yang pertama akan kita bahas adalah gangguan pada tulang. Terdiri dari fraktura, yaitu patah tulang. Terlihat pada gambar ya, ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Kemudian ada fisura atau retak tulang. Selanjutnya kita bahas gangguan tulang belakang. Dikarenakan kebiasaan yang buruk, terdiri dari 3 macam gangguan. Yang pertama adalah kifosis.
Kifosis adalah tulang belakang melengkung ke belakang, jadi penderita terlihat bungkuk. Kebalikannya adalah lordosis, tulang belakang melengkung ke arah dalam tubuh. Selanjutnya, yang ketiga ada skoliosis. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke samping kiri dan kanan, membentuk huruf S. Penderita bungkuk ke arah samping. Selanjutnya, kita akan membahas gangguan fisiologis tulang, yaitu ada kelainan osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah karena kekurangan kalsium dan hormon, estrogen pada wanita, testosteron pada laki-laki. Nah, sedangkan rachitis adalah gangguan metabolisme vitamin D menyebabkan tulang kaki membentuk huruf O atau X, sesuai dengan gambar ya. Selanjutnya, kita akan membahas gangguan fisiologis tulang. Contohnya adalah hidrosefalus, pelebaran tempurung otak karena cairan cerebrospinal, menyebabkan kepala membesar karena berisi cairan. Kemudian ada kelainan layuh semu. Layuh semu dikarenakan infeksi sifilis sehingga tulang tidak bertenaga, seperti pada gambar ya. Selanjutnya kita akan membahas gangguan pada sendi. Yang pertama ada gangguan dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian ada artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi. Bisa disebabkan oleh macam-macam penyebab. Nah, selanjutnya kita akan bahas gangguan pada otot. Ada yang disebut dengan hipertrofi, yaitu otot yang berkembang menjadi besar karena aktivitas otot yang kuat berlangsung terus-menerus dan diberi nutrisi yang bagus. Nah, contohnya pada binaragawan. Selanjutnya kebalikannya ada atrofi. Atrofi adalah otot yang mengecil karena otot tidak digerakkan atau tidak digunakan, menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya kita akan membahas tetanus. Tetanus atau kejang otot yang diakibatkan oleh bakteri Clostridium tetani. Dan selanjutnya ada miastenia gravis. Miastenia gravis adalah ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita lumpuh. Nah, bisa kalian lihat gejala dari miastenia gravis ya. Pada kompetensi dasar 4.5, siswa harus dapat menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak manusia melalui studi literatur. Jadi sekarang kita akan bahas tentang teknologi dalam yang pertama adalah penyembuhan patah tulang. Teknologi yang dipakai adalah pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah, seperti kalian lihat pada gambar ya. Kemudian ada metode teknologi pembidean. Pembidean adalah menempatkan benda keras di sekitar tulang yang patah. Selanjutnya, teknologi untuk penyembuhan tulang yang patah adalah pembedahan internal. Seperti yang kalian lihat pada gambar, pembedahan internal adalah pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknologi yang digunakan untuk penyembuhan kanker atau tumor pada tulang. Yang pertama adalah kemoterapi, yaitu menggunakan obat-obatan yang sangat keras untuk membunuh sel kanker. Masalahnya, sel yang sehat juga kena. Yang kedua, radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan radiasi sinar X. Dan yang ketiga ada operasi limb ablation, yaitu mengamputasi tulang yang terkena tumor ganas. Selanjutnya ada teknologi berupa tangan bionik. Seperti yang kalian lihat pada gambar, tangan bionik adalah tangan buatan yang sangat fungsional, sehingga
dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya untuk mengetik. Selanjutnya ada teknologi kaki bionik. Kalian lihat gambar ya. Kaki bionik ini adalah kaki buatan yang dilengkapi dengan Bluetooth. Chip komputer ditanamkan pada kaki untuk mengirimkan sinyal di kedua motor sendi buatan. Sehingga kaki bionik ini, lutut dan mata kakinya bisa melakukan gerakan terkoordinasi seperti berdiri, berjalan, dan mendaki.